أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات رب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wazada al-Habib, itulah halaman 64. Wazada al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, dan menambahkan penjelasan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Ini gurunya Habib Usman Tawi ini. Sahibu Sulamit Taufiq ila Muhammadillahi ala tahqiq ujar sidin. Jadi ini pengarang kitab Sulamut Taufiq. Ujar sidin wal farahu bil maksiyati minhu au min gairihi. Termasuk dosa besar, dosa yang andaknya di hati, yaitu wal farahu, gembira, bil maksiyati, dengan satu kemaksiatan, minhu, yang dia kerjakan, au min gairihi, atau yang orang kerjakan. Jadi kita kada dapat menggawi, cuma keingatan kita dahulu pernah menggawi, himung, itu dosa ganal juga. Atau misalnya kita kada menggawi dan memang kada pernah menggawi, tapi melihat orang menggawi kita himung, nah itu pun termasuk dosa ganal juga. Jadi gembiranya itu nah. Jadi ada yang kita tuh kadang merasa, karena di akhirat tuh aku ujar orang itu nah ada pernah menggawi badadamian yang kayak ini kada pernah, umpat yang kayak ini kada pernah, tapi dosanya tak umpat. Gimana kaitannya himungnya itu tuh? Misal acara yang dilarang oleh Allah tuh diantaranya adalah berkumpul secara bebas bini-bini laki-laki, sambil penyanyian, sambil membuka aurat, berjoget di situ, kumpulan di situ. Nah ini pun acara kemaksiatan sebenarnya, karena berkumpul laki-laki bini-bini secara bebas itu dihukumi kemaksiatan. Bebas, ada muhrimnya aja kita, penyanyian di situ. Nah kita tuh tahu karena acaranya di kampung kita. Nah kita nih umpat juga himung, walaupun kita kada hadir di situ, maka kita tahu umpat juga dosanya. Himungnya nintu nah, gembiranya nintu. Jadi amun hendak selamat dari dosa yang kita kada mengerjakan tentang kemaksiatan itu, paling kada di hati kita ada rasa kada katuju nintu. Ada katuju aku jepian. Nah di hati nintu nah. Jadi kita kada tahu umpat dosanya. Amun katuju, apalagi umpat menjulungi dananya, walaupun kita kada hadir di situ, dapat juga kita anunya pahalanya kah? Dapat juga anunya imbasnya aja kita. Itu satu. Wal gadru itu khianat kita. Arti khianat ini bahasa kita Indonesia ini culas. Nah, culas itu pun sifat yang kada bagus. Atau model kayak kata cuma kali, lalu orang tuh rugi. Terlibat bekerja sama, berdagang, culas. Atau ada kesepakatan, tulas. Nah maka walau bikafirin, walaupun tulasnya kita lawan orang yang kafir non muslim, nah itu pun tetap dosa. Apalagi munnya orang Islam juga, maka orang Islam, maka tetangga, kadang sanak pulang diculasi misalnya, itu
ganal dosanya. Jelas. Nah, amun yang lawan orang non muslim bang itu dosa juga sama. Jadi kada boleh bersifat culas gitu. Nah, ini itu tambahannya saja. Culas ini asalnya dari hati dulu. Perasaan hendak manang saurangan di kita. Nah, itu culas. Wa bughdus sahabati wal ali wassalihin. Bughdun itu ada katuju atau benci atau marah, artinya 3. Ada katuju, benci, marah kepada para sahabat Nabi. Misalnya lawan sahabat Nabi berpilih, amun lawan Sayyidina Abu Bakar katuju, dengan Sayyidina Umar ada katuju. Nah, berpilih itu misal membaca pang sejarahnya, oh bagus bener ini aja, yang itu kada bagus aja, halus harik. Nah, kada katuju itu dosa gana, ada dosa halus. Jadi para sahabat itu etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib dicintai seluruhnya. Walaupun sahabat itu pernah misalnya membenci lawan Nabi, pernah, tapi kan Sayyidina taubat. Kayak Sayyidina Umar, asalnya kan pernah musuhi Nabi. Banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang asalnya memusuhi Nabi. Ada mulai dari awal mendukung tuh. Namun Sayyidina Ali mulai dari awal mendukung. Kalau yang lain-lainnya separuh jalan ada yang hanya mendukung. Nah, lalu walaupun yang kayak itu asal orang tadi levelnya sahabat, maka kita kada boleh membenci sahabat. Nah, membenci sahabat itu gawian bubuhan Syiah. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini mencintai sahabat. Sahabat Nabi seluruhnya, sahabat Nabi itu dicintai. Nah, pertanyaannya, mencintai sahabat Nabi apa hukumnya? Wajib. Dan yang mana-mana dicintai sabadataan. Bila kita membaca sejarah, lalu terjadi di dalam sejarah itu pernah perbedaan pendapat antara sahabat anu dengan sahabat anu, bahkan sampai terjadi perang misalnya. Kita kada boleh budak ibarat sebelah itu. Apalagi menyalahkan yang sahabat sebutingnya, mendukung sahabat yang seikungnya kada boleh. Seluruhnya tadi adalah ijtihad para sahabat, mengandung hikmah mangga itu. Kelebihan sahabat ini, mereka itu derajatnya lebih tinggi pada wali. Sahabat ini nah, kalau wali Allah Ta'ala beriman, ya kalau tapi kada sejaman. Kalau sahabat ini beriman sejaman pulang melihat sempat melihat Nabi itu. Nah, maka para sahabat ini kada ada wali Abu Bakar, kada ada yang wali Ali, ada yang ada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Jadi seluruh sahabat, bahkan ujar bubuhan ulama hadis, ucapan sahabat Rasulullah ini disebut asar. Arti asar itu dikategorikan hadis secara mauquf ngarannya, istilah usul hadis. Hadis juga, misalnya Sayyidina Umar bepandir. Ini perkataan Sayyidina Umar itu dijadikan levelnya selevel dengan hadis. Sayyidina Abu Bakar bepandir, perkataan Sayyidina Abu Bakar itu hadis juga. Nah, cuma levelnya level asar. Gitu. Lupa misalnya Siti Aisyah bepandir, ini pandiran Siti Aisyah, apa hukumnya? Hadis juga. Nah, itu kelebihan para sahabat. Wal ali, nah kayak itu juga keluarga Nabi. Keluarga Nabi wajib hukumnya dicintai. Nah, apa hukumnya mencintai juriyat Rasulullah? Wajib. Kalau kita misalnya ada sarik hati lawan juriyat Rasulullah, itu dosa, berdosa. Ada boleh, walaupun ada tersalah-salah aja kita maafkan aja. Maka itu juga seluruh orang Islam bila ada kesalahan kita maafkan, apalagi juriyatnya Rasulullah. Ada boleh kita menyimpan dendam sarik lawan juriyat Rasulullah, ini kada boleh. Nah, walaupun misalnya ada segelintir sebagian juriyat Nabi yang gawian kada bagus, itu gawiannya jangan diumpati. Nah, cuma mun orangnya pang, jatnya pang, nah itu tetap kita hormati. Nah, jangan juga kita melihat sidin gawian salah, umpat juga salah. Mantangan misalnya Habib belum mengumpati kesalahannya itu luput-luputnya kayak itu. Nah, ada pertanyaan dalam kitab Syaraful Mu'abbad di Ali Muhammad yang mengarang Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, Sidin ini memandahkan pertanyaan yang pernah dipertanyakan sepanjang masa, yaitu man afdalu
Mana yang lebih afdal? Al-alimu awil habib atau habib. Nah, maka para ulama pun sepakat bahwa yang lebih afdal itu adalah habib. Kenapa? Karena habib ini kelebihannya bukan dari sifat tapi zatiyah, zatnya. Kalau orang alim kelebihannya kenapa dihormati? Karena sifat. Apa itu sifat? Ilmu. Sifat ilmunya. Nah, sifat ilmu itu mendatang dan bisa hilang. Alim benar sidin, dapatnya stroke lalu hilang saraf. Lalu kemudian kayak kegilaan misalnya, hilanglah kemuliaan sidin. Tapi kalau sifat yang dimuliakan ini bukan sifat tapi zatiyahnya, itu biar gila tetapi zatnya mulia. Nah, jadi Habib ini dimuliakan bukan sifatnya tapi zatiyahnya, zatnya. Arti zatnya itu ikungannya tenaga kita. Karena ikungannya itu juz'un, satu juz'u min juz'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita menghormati itu. Bahkan di situ dipadahkan seandainya ada Habib lalu ada ulama, maka yang dihormati yang lebih talabih itu tuh Habib talabih dihormati daripada ulama. Seandainya kita menyambut yang terhormat, dahulukan sambat para habaib, yang terhormat para habaib, hanyar para alim ulama. Maka itu urutannya jangan terdudi, bahkan para habaib pada tahun 4 di situ. Nah, ini cara kita menghormati yang sesuai lawan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penting kita tahu kalau nyembuhan Syiah inya seperti model kayak menghormati benar dengan Habib. Padahal bubuhannya itu kada bujur-bujur menghormati. Jadi bubuhan Syiah ini lawan sahabat Nabi nya kada ketujuh, lawan keluarga Nabi diulahnya mudah kayak Tuhan. Dikaramatakannya. Nah, itu tak salah juga nang itu tuh bubuhan Syiah. Yang zaman wah ini nih. Padahal ujar bubuhan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bujur-bujur menghormati para habaib secara sesuai syariat itu bubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sampai mudah kayak menjadikan Tuhan itu. Di sisi yang lain ada juga bubuhan kaum Wahabi. Kaum Wahabi ini kebalikan Syiah. Kalau Syiah kalaunya Syiah bila nyebut para sahabat kada katuju. Bubuhan jurid Nabi mudah kayak dijadikannya Tuhan. Nah, kalau bubuhan Wahabi ini kepalingannya inya lawan sahabat yang ketujuh, lawan jurid Nabi nya kada ketujuh. Nah, itu inya hampir-hampir kada percaya ada jurid Rasulullah di muka bumi ini. Itu bubuhan Wahabi hampir-hampir kada percaya. Jadinya ada cuma hampir-hampir kada ada. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang berpalih kayak itu. Sahabat Rasulullah dicintai, zuriat Rasulullah dicintai. Nah, itu. Cukuplah Nabi kita berucap, jar Nabi kita, aku beumuran malah jari lawan umatku ini nah, mengganang lawan umatku. Bahkan yang ku ganang tuh mulai bangun guring sampai guring dalam keadaan apapun umatku. Ada pernah aku mengganang anakku kada ada. Cuma aku ya Nabi sabuting aja nah bapasan lawan bubuhan umatku ini perhatikan zuriatku. Karena aku sudah memperhatikan bubuhan nyawa. Nah ini. Aku ya Nabi sudah memperhatikan bubuhan nyawa ini nah berkaan. Umati kada ada menyambet bahkan di padang mahsyar waktu dibangkit itu kada ada menyambet keluargaku, anakku, Fatimah, Hasan, Husain kada ada. Nah, Nabi menyuruh kita yang memperhatikan keluarganya. Sedangkan kita Nabi yang memperhatikan. Nah, ini. Wassalihin. Nah, kayak kedua, orang saleh itu pun haram hukumnya dibenci. Ada boleh dibenci orang saleh. Jadi disuruh kita mencintai orang-orang saleh. Kenapa sahabat Rasulullah, zuriatnya Rasulullah orang saleh dicintai? Karena mereka itu menjadi wasilah masuknya kita ke dalam surga. Bubuhannya ini Bang yang mengikuti lawangnya surga nih tuh. Ada kala kita benci lawan bubuhannya ini kayak orang-orang saleh.
Para ulama, wali-wali Allah Ta'ala, kada kawa wali Allah Ta'ala itu banyak. Seikong aja kita musuhi, dihukumi memusuhi seluruh wali-wali Allah. Karena bukan itu satu link aja. Misal pian lah, aku jah lawan si Saman Al-Madani itu ada kepada aku katujuh lawan si Abdul Qadir Jailani aja. Nah maka salah tuh. Yang bapalih nang itu, maka dianggap kita tuh kada katujuh lawan wali berarti. Nah, itu. Wa kullu dzalika ay al-madhkuri. Seluruh yang disambat dosa-dosa yang di hati tadi, yang mulai malam mulai subuh minggu terdahulunya tuh nah, seluruhnya itu minal ma'asi, termasuk maksiat-maksiat yang andaknya di dalam hati, kayak benci tadi, wal khaba'is, dan sangat tercela. Khaba'is itu sangat tercela. Maksudnya ay muharramati, diharamkan, dilarang. Al muhlikati, dan mencelakakan kita. Namun kita masih maharagu yang kada bagus di hati, benci misalnya lawan siapakah, itu mencelakakan kita seorang. Bahkan ujar pengarang kitab ini ba'da dzalika, sebahagian dosa-dosa yang ada di hati tadi al-madhkuri yang sudah disebut tadi, kulluhu, sebahagiannya asyaki, seperti ragu-ragu billah lawan Allah Ta'ala, ragu-ragu je kita berjaki juga aku ini nah mun berdua sudah aja pang, tapi kalau kepinan naham Tuhan kada perhatikan on aku misalnya tentu ragu-ragu naranya. Nah satu, wat tasgiri, atau meremehkan, lima bagi perkara adzamullahu yang Allah besarkan. Jadi sabaratan yang disambat itu jasidin dosa ganal kada bagus. Tapi ada sebagian dosa ganal itu yang lebih berbahaya lagi, yaitu ragu-ragu lawan Tuhan atau meremehkan, menganggap kecil sesuatu yang Allah besarkan. Dua, itu mimma yudkhilu bil kufri, termasuk perkara yang memasukkan orang itu ke dalam kekafiran. Misal Allah memuliakan Quran, kita menghinakan, itu tuh murtad tuh. Hati-hati benar. Duh, kenapa ada Quran itu aja? Bila tulisan juga aja misalnya. Atau sembahyang ini, orang sembahyang ini kan syariat. Orang sembahyang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita berucap, bapak sembahyang itu aja, meluasi luang berit, ujar. Nah itu kan menghinakan, darahnya itu murtad, hati-hati. Masjid sama aja kok orang Nabi jalan wisi ujar misalnya, menganggap masjid nang kayak wisi juga, itu pun mahinakan. Nah, jadi hati-hati benar bila kita mahinakan sesuatu yang Allah besarkan. Nah, Nabi Allah besarkan, sahabat Nabi Allah besarkan, orang-orang salih Allah besarkan, wali-wali Allah besarkan. Kita mahinakan, itu murtad, bisa melacung iman. Sesuatu yudkhilu fil kufri, memasukkan kita ke dalam kekufuran. Nah, maksudnya wa yukhriju anil Islam, keluarlah kita dari predikat Islam. Wal iyadu billahi ta'ala, dan kita berlindung lawan Allah Ta'ala dari yang demikian itu, min wusuli dzalika ilaina, dari terjadinya yang kada bagus itu di diri kita. Nah jadi penting kita tahu loh yang mana yang dilarang Allah Ta'ala, yang jangan teranjah. Matlabun, pembahasan fi ta'atil qalbi, pada masalah ketaatan hati. Wa min alamati ta'atil qalbi umurun, di antara ciri-ciri taatnya hati itu ada beberapa perkara. Ciri orang tadi bisi hati taat lawan Allah. Nah maka taat ini sebenarnya bukan hanya anggota tubuh taat, bahkan hati itu lebih diutamakan. Sebab hati ini yang penentuannya. Namun hati kada taat, walaupun anggota tubuhnya model kayak taat, itu kada dianggap, kada dipandang. Maka ciri bahwa hati itu taat kepada Allah, pertama al-imanu billah. Nah, percaya, beriman lawan Allah. Itu dulu. Ini paling dasar benar. Mun iman kada ada, maka seluruh amal baik itu kada dianggap oleh Allah. Kada ada nilainya aja kita.
Misal kita kada percaya lawan adanya Allah, lalu kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu kada dua pahala, kada bernilai, kada ditukari oleh Tuhan, gara-gara kada percaya ya. Nah, arkanul iman di sini rukun-rukun imannya, ini rukun iman yang maksudnya secara lainnya rukun iman yang 6 itu lainlah, ini pembahasan masalah sisi kepercayaannya itu nah yang dibahas. Lain yang termasuk yang rukun iman yang 6 itu lain lagi. Itu arba'atun 4 dulu pembahasan yang kita percaya lawan Allahnya. Ayya'lama. Satu ayya'lama annallaha ta'ala wahidun la saniya lahu. Inya yakin hasil dari tahu, mengetahui dan meyakini annallaha ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun la saniya lahu, satu, ada bakawannya kita. Nah itu syarat percaya aja, syarat percaya. Alimun la jahla ma'ahu, orangnya itu alim Allah Ta'ala itu, dan kada ada bersifat jahil di diri Allah Ta'ala. Qadirun, dan bahtu pulang kita percaya Allah Ta'ala itu qadirun, berkuasa. La ajaza ma'ahu, kada ada pernah bersifat lemah. Adilun, adil. La jawra ma'ahu, kada ada bersifat ada adil. Jawran itu kada adil pemahamannya. Kada adil itu bahasa kita nah benernya itu. Kada adil itu ya kan? Bahasa asalnya fasik pengjauran itu. Artinya kada sesuai ya kita gawian lawan yang seharusnya. Nah itu. Nah maka 4 macam ini nah yang keimanan kita lawan Allah Ta'ala yang jangan sampai hilang. Kita percaya Allah Ta'ala itu satu, percaya Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, alim, sidin, percaya Allah Ta'ala itu berkuasa, percaya sidin itu bila melaksanakan kekuasaannya bersifat adil. Jadi kita kada perlu model kayak marah tapi nasib mah aku aja enggak ini. Duduk di pelataran melihat mobil hanyar-hanyar lalu bila jua seorang bisa mobil hanyar nang kayak itu aja mau ngut. Misal nang kayak itu tuh. Nah, marah tapi nasib. Model kayak menganggap Tuhan tuh kada adil lawan seorang. Nah, itu termasuk merusak keimanan kita lawan Tuhan. Atau misalnya kita rasa kada yakin Allah Ta'ala tuh sanggup ma'alimakan kita, menyugihakan kita, itu pun termasuk merusak keimanan juga untuk Tuhan. Nah, atau kita menganggap jangan-jangan kita Allah Ta'ala itu maulah malaikat supaya malaikat ini menggani sidin bagagawi, itu pun termasuk menduakan Allah Ta'ala, syirik neraka. Jadi Allah Ta'ala itu maulah malaikat bukan supaya malaikat ini menggani Allah Ta'ala, ada. Allah Ta'ala maulah malaikat hendak menimbulkan pesugihan sidin. Sebab malaikatnya walaupun diulah, dijadikan, walaupun isi tugas, levelnya tetap la haula wala quwata, tetap ditolongi juga. Jadi kada pernah Allah bawa ulah itu untuk menolongi Allah, kada. Malah yang diulah ini ditolongi oleh Allah. Nah, itu. Ini bisa beranggapan nyamannya Tuhan itu aja, isi malaikat membanyak aja. Lalu kau menolongi ini, menolongi itu, ujar. Nah, itu tak salah jangan kayak itu tuh. Nah, wal yaqinu yang kedua. Nah, pertama tadi beriman lawan Tuhan. Itu ciri bahwa hati itu taat. Nah, ciri hati itu taat kepada Allah yang kedua, yakin. Yakin. Maksudnya yakin bi ayya'taqida, bahwa ia ma'ikatkan, meyakini bi qalbihi dengan hatinya dinal Islam, akan agama Islam. I'tiqadan jaziman, akan i'tikad yang kokoh kuat bahwa kita Islam ini dasar bujur, datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah, dasar bujur, yakin kita kada meragukan. Satu, batu pulang kekuatan yakin itu jaziman. Arti jaziman ini kokoh 100%. Khalian minas syukuki, kosong dari keraguan. Nah, ada arti khalian itu selamat dari
sukuk keraguan-raguan. Asal makna sunyi atau kosong artinya. Artinya kada lalu ragu-ragu ada di hati orang yang yakin gitu. Amunnya ragu-ragu ada yakinarannya. Karena istilah usul fikih itu al yaqinu la yuzalu bisyak. Amun kita masih ragu-ragu berarti belum yakin. Dan keyakinan itu pun ma'an nutqi harus diucapkan. Bisyahadatain dengan 2 kalimat syahadat. Nah, apa yang kita yakini kita ucapkan. Kayak bunyi ucapannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka keyakinan lawan ucapan yang dimentong tadi itu ciri orang itu beriman lawan Tuhan. Wa hadhihi haqiqatul mu'min al-mahkumi bi imanihi wa najatihi minal khuludi finnar. Nah, inilah presiden. Yang 2 macam ini nah yang wajib paling dasar jangan sampai kada di hati. Hadhihi inilah apa? Inilah yang tadi masalah beriman lawan Tuhan, yakin lawan Tuhan sampai mau ucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah yang disebut haqiqatul mu'min. Sudah kawa dipadahkan beriman yang sebujurannya. Arti hakikat itu yang sebujurannya. Al-mahkumi yang orang tadi gara-gara mau beriman yang tadi, yang 4 macam tadi nih kan beriman itu kan 4 macam pemasangan. Ya, percaya bahwa Allah itu satu, percaya Allah Taala itu alim, qadir, adil. Percayanya di situ, yakin pulang bahwa Allah Taala itu memang mendatangkan agama Islam meliwat nabinya. Lalu diucapkannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang disebut sebujur-bujur beriman yang al-mahkumi bi imanihi, sehingga orang tadi dipadahkan dihukumi beriman. Al-mahkum tadi dihukumi beriman orang tadi lawan Allah. Dan efek yang kedua setelah beriman dengan Allah, wa najatihi, selamatnya inya minal khulud finnar, dari kekal dalam api neraka. Selamat dari kekalnya aja masuk bisa. Jadi orang beriman lawan Allah Ta'ala, yang berisi iman, berisi yakin lawan Allah Ta'ala, bisa mengucap 2 kalimat syahadat, itu selamat dari kekal dari api neraka. Selamat dari kekal aja. Amunnya kada menjalani perintah Allah Ta'ala, mun sekadar beriman aja, nah bisa kena singgah di neraka tuh. Sembahyang kada mau, bermodal beriman aja, yang 2 macam tadi aja. Percaya lawan Tuhan. Kita kuni, Tuhan tuh ada kada? Percaya kada nyawa? Percaya. Percaya kada Allah Ta'ala satu? Percaya banget. Sidin percaya kada nyawa Allah Ta'ala bersifat kudrat, bersifat ilmu? Percaya. Nyawa yakin kada Islam datang dari Allah disampaikan oleh Rasulullah? Percaya. Nyawa berucap kada asyhadu alla ilaha illallah, ucap. Oh sembahyang lah, mun sepuluh sembahyang kakain aja dulu aja. Nah, nyawa puasa lah, mau urusan puasa kada tahan aku aja. Kakain lagi dulu aja. Puasa kada tahan, urusan tahan timpas waniha. Nah, maka orang nang kaya ini masuk ke dalam api neraka, cumanya selamat najatihi minal khulud finnar, selamat dari kekal itu. Nah, jadi asal ada beriman aja walau sebiji debu. Nah, asal ada beriman walau sebiji debu, salambat-lambatnya masuk jiwa ke dalam surga akhirnya. Makanya iman ini jangan sampai melacung. Iman tadi nah, yang kita pertama tadi beriman lawan Tuhan ya, kalau yang 4 macam tadi nih, yang rukun imannya tadi yakin pulang, itu bisa melacung. Sebab apa melacung? Ada kita pelihara. Nah, ada kita pelihara. Sembahyang kita abaikan, yang 5 waktu puasa kita abaikan. Nah, imbah itu pulang yang di bawahnya ada ikhlas itu kita abaikan. Itu bisa melacung akan ke iman. Maka ibadah-ibadah zahir itu termasuk menguatkan iman. Diulah Tuhan sebab jadi iman itu kuat. Nah, itu. Ada kalau dalam kitab Usquriyah ya, kalau yang orang terakhir masuk surga, paling pandudian dikeluarkan dari api neraka, keluar jar Allah Ta'ala, nyawa keluar aja. Nyawa seorangan lagi yang orang Islam paling terakhir nih, keluar kulingang-kulingangnya. Orang sudah lawas di surga dari ribuan tahun, penuh ribu tahunnya, kulingang. Dilitahkan oleh malaikat, satu aja malaikat.
Kulingang. Itu pulang ada pintu surga, berdirian di pintu surga. Orang tadi yang terakhir masuk surga ini nah. Melihat hendak masuk ngalih asa supan beciri Pak. Maka cirinya kada bukan luar biasa bukan main, cirinya terakhir masuk surga kan supan paling terakhir jadi asa supan aja masuk. Nah, itu ada kisahnya tuh dalam kitab Suriah. Tapi pianlah yang terakhir masuk surga itu sekali imbah dimasukkan ke dalam surga, luasnya surga yang saken sidin itu nah, luasnya menyamai 4 buah negara di dunia ini. Luasnya, luas loh kok. Aku pian terakhir soleh. Luas. Berarti jangan masuk neraka dulu tuh. Wan nasihatu. Tak bawah. Wal ikhlasu. Nah, termasuk ketaatan hati yang ketiga, ikhlas. Pertama tadi iman lawan Allah, kedua yakin lawan Allah, yang ketiga ikhlas. Wal ikhlasu ketaatan hati yang ketiga lawan Allah. Bi an tahurat hawasuhu adh-dhahiratu wal batinatu minal akhlaqi dzamimati. Nah, bahwasanya bi an tahurat itu barasih, tahurat itu ilmu. Bahwasanya barasih anggota tubuhnya yang zahir, wal batinah dan yang batin, yaitu hati ini barasih. Arti barasih itu bersih itu Pak. Min akhlaqil zamimah, dari akhlak-akhlak yang ada bagus. Di hatinya tadi kada ada riya. Ibadah pula anggota tubuhnya kada agak. Ya kan bila hati riya itu lalu mau pati anggota tubuh nih. Gak sampai. Ya kalau berkisah-kisah itu buntung berkisah-kisah. Gak sampai itu muha juga bertampai. Cuma asal muasalnya di hati juga tuh. Yang riya tadi. Jadi min akhlaqil zamimah, bersih hati dan anggota tubuh dari akhlak yang tercela. Itu disebut riya, disebut ikhlas namanya. Jadi ikhlas ini pondasi utama untuk membersih hati. Riya ciri orang kada ikhlas, ujub ciri orang kada ikhlas, takabur sombong ciri orang kada ikhlas, hasad ciri dengki ciri orang kada ikhlas. Nah, jadi riya itu adalah bersihnya hati kita yang menular kepada anggota tubuh dari akhlak-akhlak yang kada bagus, yang hina. Wa hadza huwa al-muradu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang diisyaratkan, yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina yauman. Barang siapa mengikhlaskan hatinya lillah, semata-mata karena Allah, ibadah karena Allah. Ada karena untingan yang lain. Kita tuh masih menduakan di hati itu. Membaca ini karena Allah, baca doa Yasin karena Allah, tapi ada belum tambahannya supaya selamat. Nah ya kalau belum bujur-bujur berhasil atau kehendak. Bujur-bujur lillah, ada karena yang lain. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Ikhlas itu dipasang, terus disetel di hati selama 40 hari. Baunya beribadah 40 hari itu. Zaharat, hasilnya kaina zaharat, nampaklah di diri orang itu ya nabiul hikmati. Nah, pancaran-pancaran hikmah min qalbihi yang ada di hatinya. Tuhan mandaki ala lisanihi, memancar di muntungnya. Jadi bila sidin itu bepandir, yang keluar itu hikmah. Karena memang hati sidin penuh dengan pancaran-pancaran hikmah tadi. Maka bila berucap ya hikmah yang keluar. Yang kayak kirat dalamnya teh, kita tuang ya teh yang keluar. Emang isinya teh bang. Sama kayak muntung orang yang ikhlas tuh asal 40 hari. Nah makanya ini termasuk dalil diantaranya kita disuruh bakhalwat 40 hari nanti. Bakhalwat. Dalilnya. Bakhalwat itu apa yang digawi? Yang digawi ibadah ya. Ibadah yang digawi puasa. Cuma yang disetil itu ikhlas. Pasang ikhlas itu aja gawi normal buat menyetil ikhlas.
nyatil ikhlas cuma kada kabahaluat mun kada ada ilmunya bujur-bujur ilmunya lengkap dulu dan kada kawa juga kada baguru. Nah kalau pangpian misalnya bahanyar taubat bodoh gini atau bisa masih belum anak bahaluat aja misalnya maka ke atas gunung situ bahaluat nah jaga jadi warik tuh menang kayak itu nih ada kalau bahaluatnya harus ilmunya harus lengkap dulu ada kawa sembarang. Nah tuh tanah masuk kiri taatnya hati yang keempat yang ketiga ikhlas. Wallahu a'lam.